Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Triana Reski dengan NIM A1C1-19025 dari kelas Regular A, Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi. Nah, pada video kali ini, saya akan menjawab pertanyaan nomor 5 pada ujian tengah semester Kimia Organik 3. Nah, untuk itu langsung saja ke soalnya. Nah, baiklah, di mana pada soal nomor 5 ini, berdasarkan soal nomor 4, buatlah skema reaksi proses deproteksi gugus fungsi pada karbonil tersebut dan dasar pertimbangan pemilihan reagen yang paling tepat dari berbagai kemungkinan, sehingga senyawa target sintesis dapat dihasilkan dengan rendemen yang tinggi. Nah, baiklah, sebelum saya membuat skema reaksi proses deproteksi gugus fungsi ini, saya jelaskan sekilas mengenai deproteksi ini. Nah, di mana deproteksi ini memiliki kaitan yang erat dengan proteksi, di mana deproteksi ini dimaknai sebagai suatu proses reaksi penghilangan gugus pelindung dalam molekul. Nah, deproteksi ini terjadi setelah produk yang diinginkan mengandung gugus pelindung. Nah, sehingga tahap selanjutnya dilakukan penghilangan gugus pelindung tersebut untuk mendapatkan produk yang diinginkan atau produk target. Nah, baiklah, di sini seperti yang soal nomor 4 tadi, saya mengambil contoh reaksi yang menggunakan gugus pelindung asetal. Nah, di mana asetal merupakan gugus pelindung untuk gugus aldehid. Nah, kita lihat reaksinya pada berikut ini. Nah, dilihat. Nah, kita lihat reaksinya pada berikut ini. Nah, itu terlihat bahwa dua gugus karbonil, yaitu aldehid dan ketonnya, itu belum diproteksi. Nah, sehingga belum diproteksi, tapi senyawa target kita itu ketonnya direduksi untuk menjadi alkohol. Nah, baiklah, di sini kita perhatikan dulu bahwa kita ada ini gugus pelindung, ini 1,2 diol. Nah, ini 1,2 diol dilakukan dalam suasana asam. Nah, kemudian kita gunakan reagen NaBH4 atau reduktornya. Reagen. Nah, ini dua H positif dan H2O ini sebagai nantinya berperan penting dalam deproteksi. Nah, ini berperan penting nih. Nah, jadi saya ulangi lagi, ada komponen-komponennya, itu pertama kita gunakan gugus pelindung asetal untuk melindungi aldehid ini, yaitu berupa 1,2 diol yang akan merubahnya menjadi gugus keton. Nah, kemudian dilakukan dalam suasana asam menggunakan reagen NaBH4 atau reduktornya, nantinya akan sudah dilindungi tadi, dia akan bereaksi dengan NaBH4. Nah, kemudian H positif dan H2O ini nantinya berperan penting dalam deproteksi. Nah, mari kita lihat untuk mekanisme reaksinya. Nah, baiklah. Nah, kita lihat untuk step pertama, itu atom O pada aldehid, yang ini kita lihat. Ini atom O pada aldehid ini, dia akan mengalami protonasi oleh H positif, asam ini. Nah, dengan demikian karbon pada aldehid ini jauh lebih reaktif, sehingga aldehid akan menjadi gugus pelindung yang
gugus fungsi yang dilindungi oleh gugus pelindung. Karena kan gugus aldehid ini nantinya akan tidak terlibat reaksi karena merupakan gugus yang lebih reaktif dibanding keton tadi, sehingga harus dilindungi terlebih dahulu. Nah, kemudian pada step selanjutnya, kita hilangkan dulu. Nah, pada step selanjutnya itu tahap proteksi, di mana ditunjukkan bahwa sesudah diprotonasi tadi direaksikan dengan 1,2 diol nih, 1,2 diol ini. Nah, direaksikanlah nih, direaksikan dengan 1,2 diol ini. Dengan demikian karbon pada aldehid itu akan terprotonasi kembali oleh gugus O pada alkohol. Nih, oleh gugus O pada alkohol akan terprotonasi lagi dan terbentuk zat perantara. Zat perantara yang mengandung gugus pelindung aldehid ini. Nah, dia akan mengalami gugus perantara. Nah, kemudian di mana gugus O pada aldehid ini akan bermuatan positif. Kemudian zat perantara tersebut mengalami transfer elektron. Ini transfer elektron. Nah, transfer elektron zat perantara, transfer proton. Nah, untuk melepaskan si H2O. Melepaskan air pada gugus pelindung. Ini kan ada H2O nih. Nah, itu akan dilepas. Jadi, ditransfer protonnya agar H2O ini lepas. Kemudian, karena atom O ini cukup reaktif, atom O-nya cukup reaktif di sini, sehingga maka dapat mereduksi ikatan O lainnya. Sampai pada akhirnya terbentuklah senyawa aldehid yang sudah dilindungi dengan gugus pelindung. Nih akhirnya nih. Nah, kemudian kita lihat tahap deproteksinya. Ini kan sudah dilindungi. Nah, kita lihat tahap deproteksinya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, tadi kan sudah dilindungi nih. Senyawa tersebut sudah dilindungi. Nah, maka direaksikanlah dengan NaBH4 sebagai reagennya. Nah, maka ini merupakan step 3. Nah, di mana senyawa direaksikan dengan NaBH4 nih, akan terbentuklah senyawa ini. Keton sudah berubah menjadi alkohol. Nah, kemudian inilah tahap di mana tahap penghilangan gugus pelindungnya direaksikan dengan 2 asam nih, H positif dan H2O. Nah, berikut skemanya di mana karbonil akan terprotonasi oleh H positif lagi. Kemudian karena O ini cukup reaktif sehingga dapat mereduksi ikatan O lainnya, ini H2O. Nah, dikarenakan dalam suasana berair atau di sini ada asam katalis hidrolisisnya untuk penghilangan gugus pelindungnya itu, nah akan terbentuk atom O pada gugus pelindung yang cukup reaktif. Ini jalannya. Terus akan dilakukan transfer elektron lagi untuk melepaskan H2O-nya dan gugus pelindungnya. Nah, maka terbentuklah produk yang diinginkan dengan gugus OH dan gugus aldehid seperti ini. Jadi keton tadi sudah berubah dari reducing menjadi alkohol seperti itu. Maka gugus pelindungnya lepas, airnya juga lepas begitu. Nah, baiklah. Seperti itu untuk skemanya. Nah, dari skema deproteksi yang sudah saya jelaskan tadi bahwa kita lihat ketika sudah diproteksi
Nah, sesudah senyawa itu diproteksi ini senyawa ini sudah diproteksi. Nah, senyawa tersebut itu tidak aktif lagi atau tidak menarik lagi, sehingga senyawa tersebut harus diaktifkan dulu. Kalau tidak diaktifkan, senyawa tersebut kurang menghasilkan target reaksi dengan rendemen yang rendah. Jadi oleh karena itulah perlu dilakukan pengaktifan dulu. Nah, diperlukan reagen lagi, yaitu H positif dan H2O tadi, seperti ini. Nih, seperti ini. Nah, perlu ini lagi nih, diperlukan reagen lagi. Itu H positif dan H2O. Di mana H positif ini sebagai asam dari Bronsted Lowry dan H2O ini sebagai basa dari Bronsted Lowry yang berperan untuk sebagai asam katalis hidrolisis untuk penghilangan gugus pelindung tersebut. Nah, di mana dari skema yang sudah saya jelaskan tadi, dari penjelasan-penjelasan tadi, kita dapat ambil analisis mengenai dasar pertimbangan pemilihan reagen yang tepat, di mana untuk yang pertama itu ada untuk pengaktifan kembali digunakan dua asam sebagai penerima elektron dan penyedia proton tadi yang H positif dan H2O. Nah, kemudian reagen itu harus bersifat selektif, di mana reagen situ kan NHB4. Nah, itu harus selektif. Dia menyelektif si ikatan yang keton, karena kan gugus aldehid tadi sudah dilindungi, maka dia mengarah ke keton. Nah, kemudian reagen deproteksi yang digunakan nantinya harus sesuai dengan gugus pelindung agar tidak merusak hasil reaksi atau mengganggu kestabilan gugus fungsi yang baru terbentuk. Jadi sehingga nantinya akan dihasilkan senyawa target dengan rendemen yang tinggi. Karena kan ada nantinya asam yang tidak sesuai dengan gugus pelindungnya, sehingga pada skemanya itu nantinya melalui tahapan yang rumit dan tidak menghasilkan target yang kita inginkan. Jadi dengan seperti itu, pada skema yang saya jelaskan tadi, itu sudah sesuai dengan target yang diinginkan. Nah, jadi itulah dasar pertimbangan pemilihan reagen yang tepat tadi. Harus disediakan dua asam, kemudian reagennya harus bersifat selektif, kemudian reagen deproteksi itu harus digunakan nantinya agar tidak merusak hasil reaksi atau mengganggu kestabilan gugus fungsi yang baru terbentuk. Nah, maka dari itulah nantinya kita dapatkan nih senyawa target dengan rendemen yang tinggi begitu. Baiklah, begitulah yang dapat saya jelaskan mengenai skema deproteksi dan dasar pemilihan reagen yang tepat untuk menghasilkan senyawa target yang diinginkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.